Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang inflasi. Menurut ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga secara terus-menerus dan berkaitan dengan adanya mekanisme pasar, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, terjadinya likuiditas yang berlebihan, hingga adanya distribusi barang yang tidak lancar. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, sehingga dapat dikatakan jika inflasi memiliki makna sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah dikendalikan dan tidak memiliki efek besar terhadap perekonomian suatu negara. Umumnya ada peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang secara persentase berada di bawah 10% per tahunnya. Inflasi sedang. Tingkat inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi, perubahan yang berbeda pada kisaran 10% sampai 30%. Ini masih bersifat terkendali dan belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian. C. Inflasi berat. Suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih menyimpan dan tidak memilih untuk menabung karena jumlah bunga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan nilai inflasi. Berada pada persentase 30% sampai 100% per tahun, sehingga memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah tentang inflasi yang sangat berat atau hyperinflasi. Hyperinflasi biasanya terjadi pada saat inflasi ada pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ini, keadaan baik sangat sulit dikendalikan meskipun telah diterapkan berbagai macam kebijakan serta cara membuat angka inflasi stabil dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demandful inflation. Terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Cost push inflation. Terjadi kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Inflation. Inflasi yang terjadi karena faktor-faktor tertentu seperti permintaan dan penawaran yang terjadi. Inflasi berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, domestic inflation merupakan inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri, terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Faktor lain yang menyebabkan ini karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun namun permintaan tetap. B. Imported inflation. Bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Sebagai contoh di mana adanya kenaikan harga modal yang terjadi pada harga barang dan impor oleh suatu negara. Sisi positif dari inflasi adalah bagi peminjam dari bank, uang harus dikembalikan akan terasa lebih kecil. Hal ini dikarenakan harga barang yang lain mengalami peningkatan, produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga barang mengalami kenaikan. Hal ini akan dirasakan kepada produsen barang atau jasa yang krusial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, produsen akan barang tersebut bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari biasanya. Dampak negatif dari inflasi adalah kehidupan seseorang akan terasa lebih berat saat terjadi inflasi. Hal ini dikarenakan terkadang saat terjadi inflasi, gaji seseorang juga tidak akan mengalami perubahan. Hal ini membuat tingkat konsumen seseorang menjadi lebih kecil. Sektor perbankan juga mengalami kerugian di bagian peminjaman uang. Hal ini dikarenakan nilai uang saat inflasi menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum terjadinya inflasi. Kebijakan fiskal, dalam hal ini kebijakan yang diambil berkaitan dengan adanya pengeluaran pemerintah dan menaikkan pemasukan seperti pinjaman maupun meningkatnya tarif pajak. Dengan adanya hal ini diharapkan inflasi dan diatasi.
kebijakan non-moneter dan kebijakan non-fiskal. Cara mengatasi inflasi lainnya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah masuknya barang impor, serta melakukan pengawasan dan menetapkan harga maksimum. Dalam hal ini dapat meningkatkan pemasukan masyarakat dalam negeri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.